Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua sehat, kita sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tetap jaga kesehatan ya. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah ilmu yang kalian dapatkan ya. Baik, pada pembelajaran tematik kali ini, Pak Fikri masih membahas di buku 1 berkaitan dengan selamatkan makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik dapat mengenal alat-alat untuk membuat berbagai jenis patung. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mengenal teknik-teknik dalam membuat berbagai jenis patung. Oke, kita langsung saja ya. Berikut ini teknik-teknik cara membuat patung. Bisa kalian lihat di layar monitor kalian ada teknik butsir, teknik modeling, teknik merakit, teknik cor, teknik membentuk, dan juga teknik memaham. Oke, sekarang apa itu teknik butsir? Teknik butsir adalah membuat patung dengan cara mengurangi bahan lunak seperti tanah liat, gips, ledo, atau malam, dan juga bahan lunak lainnya. Nah, biasanya itu dikurangi atau dikikis satu-satu dengan alat, ada namanya disebut alat butsir. Nanti kita akan bahas ke alatnya. Yang kedua adalah teknik modeling, yaitu teknik dengan cara membuat model terlebih dahulu, kemudian dibentuk patung sebenarnya. Nah, biasanya teknik modeling ini banyak digunakan ketika si seniman patung akan membuat model bentuk misalkan manusia. Jadi si modelnya ada di depannya dia, atau mungkin melalui sebuah media foto. Itu yang dinamakan dengan teknik modeling. Ya, ada modelnya yang akan dia contek untuk membuat patung. Yang ketiga adalah teknik cor. Nah, teknik pembuatan patung berbahan dasar logam ini atau semen padat yang dituangkan ke dalam cetakan patung yang telah dibentuk rupa patungnya. Itu namanya teknik cor, atau biasa dibilang dengan dicor. Jadi si cetakan patungnya sudah dibuat terlebih dahulu. Nah, biasanya ini digunakan pada bahan-bahan dasar logam atau semen padat. Logamnya biasanya dipanaskan terlebih dahulu. Misalkan akan membuat patung manusia, dibuatkan patung manusianya terlebih dahulu, kemudian si logamnya ya, kalau misalkan patungnya akan terbuat dari logam, dipanaskan terlebih dahulu, dicairkan. Setelah itu baru dituangkan ke dalam cetakannya. Nah, setelah itu cetakannya mengeras, dingin. Kalau logam yang dipanaskan tadi baru bisa dibuka. Atau semen padat tadi misalnya sudah mengeras, baru dibuka cetakannya. Nah, kemudian baru akan membentuk sebuah patung. Yang keempat adalah teknik perakit, yaitu dengan cara merakit bahan dasar patung kemudian merangkainya, dirangkai oleh si pembuat patung tersebut. Yang kelima, teknik membentuk. Teknik ini merupakan teknik pembuatan patung dengan cara membentuk secara bertahap sehingga tercipta patung yang diinginkan. Nah, dalam teknik ini membutuhkan ketelitian yang tinggi dari si pembuatnya atau si senimannya. Nah, nanti ini akan kita praktekkan sama-sama ya. Teknik membuat patung dengan cara membentuk. Nah, biasanya dengan membentuk ini berbahan dasar lunak. Ya, biasanya seperti itu ya, tidak berbahan dasar keras seperti cor tadi. Yang keempat adalah teknik pahat. Nah, teknik pahat ini biasanya dilakukan pada proses pembuatan patung dengan bahan dasar keras. Bisa kayu, bisa tulang, atau batu granit, dan bahan yang berstruktur keras lainnya ya, bisa dari batu ya. Nah, dengan cara mengurangi bagian-bagian tertentu pada bahan dasar sehingga kemudian terbentuklah patung yang diinginkan oleh si seniman tersebut. Jadi dipahat sedikit-sedikit untuk kayu. Kalau pernah kalian lihat ukiran-ukiran lemari atau ukiran-ukiran patung yang dari kayu, itu dengan cara dipahat sedikit-sedikit oleh senimannya sehingga akhirnya membentuk patung yang diinginkan. Nah, itu cara membuat teknik-teknik membuat patung. Kemudian kita ke bahan seni patungnya. Yang pertama ada bahan lunak.
yaitu bahan untuk membuat seni patung yang memiliki tekstur yang empuk sehingga mudah dibentuknya. Nah, contoh ini biasanya seperti tanah liat, clay, plastisin, sabun atau play-doh dan lain-lainnya. Kemudian bahan sedang, yaitu bahan untuk membuat patung yang teksturnya tidak terlalu keras ya, tapi juga tidak terlalu lembut atau tidak terlalu lunak. Nah, biasanya ini berupa kayu. Nah, kayu-kayu ini biasanya teknik yang digunakan adalah teknik memahat. Bisa kayu mahoni, kayu randu, kayu waru, biasanya kayu-kayu yang memiliki daya tahan yang cukup lama. Yang ketiga adalah bahan keras, yaitu bahan untuk membuat patung yang tekstur kerasnya dan tentunya sangat berat. Nah, contohnya seperti tadi batu, ya, batu marmer, batu granit, batu andesit, kayu jati, kayu sonokeling. Nah, itu biasanya ini juga dipahat, ya, teknik ini. Itu bahan-bahan yang digunakan dalam membuat seni patung. Kemudian alat-alatnya apa saja? Nah, alat membuat seni patung yang pertama butsir. Butsir itu adalah alat bantu yang berguna untuk mengurangi atau menambah bahan dalam membuat patung sehingga akhirnya terbentuklah patung yang diinginkan. Nah, umumnya biasanya digunakan dalam membuat patung itu yang berbahan lunak. Ya, nanti alatnya ada. Karena butsir ini fungsinya mengurangi sedikit demi sedikit dari bagian-bagian yang tidak diinginkan oleh si pembuat patung tersebut. Kemudian yang kedua adalah meja putar, yaitu meja yang dapat diputar untuk membuat patung yang fungsinya untuk mengontrol dan memudahkan saat membentuk dari berbagai arah. Jadi si bahan yang akan dibuat patungnya itu biasanya diletakkan di tengahnya, kemudian diputar ketika si senimannya ingin mengurangi bagian sampingnya atau bagian depannya, bagian belakangnya, sehingga terbentuklah patung yang diinginkan. Biasanya meja putar ini digunakan ketika si seniman akan membuat patung yang berbentuk tanah liat. Yang ketiga adalah pahat. Nah, alat ini digunakan untuk memahat dan mengukir. Ya, sama gunanya seperti yang tadi butsir sih, untuk mengurangi bahan-bahan yang tidak diinginkan oleh si pembuat patung sehingga akhirnya terbentuklah patung yang diinginkan. Nah, pahat ini ada dua. Satu, pahat untuk mengurangi bahan-bahan dasar dari yang semi keras, kayu tadi ya. Kemudian ada lagi pahat-pahat yang digunakan untuk membuat patung dalam bahan yang sangat keras seperti batu. Nah, sangat beda sekali antara pahat patung untuk membuat patung yang berbahan kayu dan pahat yang digunakan untuk membuat patung yang berbahan batu. Biasanya kalau berbahan untuk membuat patung yang berbahan batu itu jenis pahatnya lebih keras atau dari logam biasanya seperti itu. Yang keempat, palu. Nah, biasanya palu itu berupa alat pelengkap saja. Jadi ketika memahat kan perlu untuk memukulnya, biasanya digunakan palu ya, sehingga dapat memberikan tenaga atau dorongan pada alat pahat tersebut. Kemudian cetakan, yaitu alat yang digunakan untuk mencetak karya seni patung dari bahan cair. Nah, cetakan ini biasanya digunakan untuk membuat patung teknik cor ya, seperti yang tadi Pak Vicky jelaskan. Ketika membuat patung dalam bentuk teknik cor, sebelumnya kita sudah mempersiapkan cetakannya terlebih dahulu ya. Misalkan mau membuat patung kucing, kita buat cetakannya ya menyerupai kucing, sehingga si bahan cor tadi, entah itu dari logam ataupun dari semen coran, tinggal dimasukkan saja ke cetakan tersebut. Setelah mengering baru dibongkar kembali cetakannya sehingga terbentuklah patung yang diinginkan. Yang keenam adalah kakatua, yaitu alat yang terbuat dari besi, bentuknya seperti paruh burung kakatua, makanya itu disebut dengan kakatua. Nah, biasanya ini fungsinya untuk mengencangkan ikatan-ikatan kawat dan juga untuk mendorong kawat. Kawat apa yang digunakan?
Nah, ini biasanya juga sama digunakan ketika dalam membuat teknik cor. Jadi ketika si cetakannya dibuat, ya, kemudian cetakan itu kan nanti bisa dibongkar kembali. Nah, ketika disatukan kemudian dimasukkan bahan corannya, biasanya diikat oleh kawat. Nah, fungsinya untuk agar si cetakannya tersebut tidak berubah, makanya diikat sedemikian rupa, sedemikian kuat menggunakan kawat tadi. Nah, ini fungsi dari kakak tua tersebut. Yang ketujuh adalah sendok adonan, yaitu alat yang berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya ke kerangka patung. Nah, ini juga biasanya digunakan dalam membuat patung coran. Oke, nah ini dia alat-alatnya. Ya, kakak tua kurang lebih seperti ini, karena dia fungsinya memang di ujungnya itu. Nah, di ujung kakak tua ini untuk mengikat kawat-kawatnya. Oke. Kemudian ini pahat. Nah, kalau pahat jenis seperti ini biasanya digunakan untuk memahat patung yang berbahan dasar kayu. Nah, ini pahat-pahat yang berbahan dasar kayu. Nah, kalau berbahan dasar batu biasanya pahatnya tidak seperti ini. Dia ujungnya dari atas sampai dengan bawah, ya, dari ujung sampai pangkalnya itu berbahan dasar logam, karena lebih kuat. Karena bahan yang dia pahat pun adalah bahan keras, batu biasanya seperti tadi kan. Dan yang ketiga ini butsir. Nah, ini ujung-ujungnya ini yang digunakan untuk mengurangi bahan-bahan yang tidak diinginkan ketika si seniman akan membuat patung. Beda-beda ujung-ujungnya. Nah, ini digunakan untuk mengurangi bagian-bagian bahan yang tidak diinginkan ketika akan membuat patung. Dan ini biasanya digunakan pada penggunaan patung yang berbahan dasar lunak. Itu berkaitan dengan alat-alatnya. Nah, berikut ini Papi akan tunjukkan video cara membuat patung. Hanya 2 video kali ini, ya, yaitu membuat patung dengan cara membutsir dan membuat patung dengan cara membentuk. Kita lihat sama-sama ya.
Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ingat ya, tugasnya adalah untuk penilaian KI 4, kalian membuat patung dengan cara membentuk dari plastisin atau dari pledo yang mudah kalian dapatkan di toko-toko fotokopi atau di sekitaran rumah kalian ya. Jangan lupa tugasnya nanti kalian foto bila sudah selesai dan kirim melalui Japri WA ke guru kelasnya masing-masing. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.